Di media sosial, kita sering melihat orang memulai pernyataannya dengan istilah unpopular opinion. Biasanya istilah ini mendahului pernyataan yang nyeleneh, kontrarian, atau berlawanan dengan pendapat umum. Pernyataan seperti kopi instan lebih enak dari kopi tubruk atau kita nggak wajib mencintai keluarga nggak berhenti sebagai sebuah opini, tapi juga seolah-olah menjadi cara menampilkan diri. Istilah unpopular opinion jadi pintu pembuka yang menunjukkan kalau seseorang sedang bersiap mengatakan sesuatu yang dianggap menyimpang dari arus utama. Pembicara mengambil tempat di luar mayoritas, menawarkan sesuatu yang baru di tengah keseragaman. Buat memahami fenomena ini perlu dilihat gimana istilah unpopular opinion bekerja dalam pikiran dan interaksi sosial. Karena menyampaikan unpopular opinion gak sederhana soal berbeda pendapat, tapi juga soal membayangkan kehadiran audiens yang mungkin gak setuju. Saat seseorang menyampaikan sesuatu yang gak populer, ia sadar ada potensi penolakan. Jadi setiap unpopular opinion hampir selalu melibatkan sosok yang dibayangkan akan menyerang atau mungkin diam tapi tetap menghakimi. Inilah yang menyebabkan timbulnya kegugupan ketika mengetik hal yang dianggap menyimpang. Ada jeda, ada sensor, dan ada pertimbangan. Apakah ini pantas diucapkan? Apakah ini akan bikin gue kehilangan teman atau justru bikin gue dianggap keren? Proses mental ini membuat penyampaian opini menjadi tindakan yang gak sepenuhnya spontan. Ada lapisan-lapisan negosiasi di dalam kepala antara ingin jujur dan ingin selamat, antara keberanian dan kesopanan. Ketegangan antara keberanian dan kehati-hatian inilah yang membuat istilah unpopular opinion menarik buat dibahas lebih jauh. Di satu sisi, ia bisa menjadi bentuk keberanian, momen untuk menjadi diri sendiri, bahkan ketika itu berarti ditolak. Tapi dalam prakteknya, istilah ini seringkali digunakan buat menyuarakan hal-hal yang gak betul-betul riskan. Kritik yang muncul biasanya bersifat ringan, mulai dari selera makan, tontonan, sampai kebiasaan. Di saat opini tentang ketimpangan sosial atau diskriminasi dianggap terlalu sensitif, justru unpopular opinion yang aman dan kadang dangkal yang ramai disuarakan. Yang lebih menarik, penggunaan istilah ini kadang berasal dari kesadaran kalau kegaduhan pada topik ringan lebih mudah dicerna orang banyak. Akhirnya opini disesuaikan supaya bisa memantik reaksi tanpa merangsang pikiran kita bekerja terlalu berat. Karena itu, penting buat melihat gimana makna istilah ini berubah tergantung pada penggunaannya. Dalam keseharian digital, unpopular opinion justru sering melemahkan bobot dari opini itu sendiri. Ia menjadi semacam disclaimer kalau pendapat kita aneh, jadi orang lain gak perlu bereaksi terlalu keras. Bahasa yang digunakan bukan lagi alat untuk menyampaikan pandangan secara jujur, melainkan cara untuk melindungi diri dari potensi kritik. Akhirnya, unpopular opinion lebih mirip strategi bergaul daripada bentuk ekspresi yang terbuka. Opini yang semula berpotensi mengganggu justru dijinakkan oleh kemasannya sendiri. Unpopular opinion akhirnya hanya berputar di lingkaran aman, menjauh dari potensi perubahan sosial yang sebetulnya bisa dimunculkan oleh pendapat yang benar-benar berani berbeda. Lagian di tengah tren ini sulit menentukan apakah sebuah opini benar-benar tidak populer. Ketika makin banyak orang menyuarakan hal-hal yang disebut unpopular, ketidakpopuleran itu sendiri menjadi kabur. Opini yang dulu dianggap menyimpang sekarang bisa dengan cepat menjadi viral. Jadi unpopular opinion gak lagi selalu soal menantang mayoritas, melainkan soal membingkai pernyataan supaya nyeleneh walaupun sebenarnya sudah banyak yang sepakat. Ketidakpopuleran pun berubah menjadi barang dagangan. Ia dikemas, dipoles, dan dijual untuk menarik perhatian. Gak sedikit akun dan konten memanfaatkan istilah ini sebagai gaya bahasa yang menjual. Dalam situasi kayak gini, banyak suara yang benar-benar datang dari pinggiran justru nggak punya ruang buat didengar. Bahkan buat sekedar menyebut opininya unpopular, mereka langsung dianggap nggak pantas, berlebihan, atau bahkan dibungkam. Sementara itu, istilah unpopular opinion justru lebih sering dipakai oleh mereka yang sudah berada di posisi aman, punya audiens, punya akses, dan nggak menanggung banyak resiko. Mereka bisa tampil seolah-olah edgy padahal tetap mengapung di tengah-tengah arus utama. Hal ini menunjukkan gimana istilah yang tampak sederhana bisa menyimpan hierarki yang gak kasat mata antara siapa yang boleh bicara dan siapa yang enggak. Akhirnya kita kembali pada inti dari menyuarakan pendapat di media sosial. Setiap suara tentu membawa tujuan tertentu, ingin didengar, diterima, ditolak, atau sekedar terlihat berbeda. Mungkin yang menarik justru bukan soal seberapa nyaring suara yang berani kita lontarkan, tapi seberapa sering kita merasa harus berbicara walaupun gak benar-benar ingin. Karena kadang opini lahir dari rasa canggung menghadapi kekosongan, kebiasaan tampil, atau sekedar menandai keberadaan. Walaupun mungkin keberanian itu malah terletak pada kesediaan untuk gak menyampaikan apa-apa.